Kesetiaan merupakan salah satu kekuatan dalam menjaga kehidupan. Dan teladan kita yang paling tinggi tentang perihal setia adalah Tuhan. Kesetiaan dan cinta kasih-Nya kepada manusia membuat Ia rela menderita dan mengosongkan diri seperti manusia. Puncaknya kita mendapat keselamatan daripadanya. Bangsa Israel dalam firman hari ini menjadi sebuah contoh tentang sikap-sikap yang tidak setia dan berbuah ancaman. Mereka baru saja menduduki tanah Kanaan dan menghalau musuh dengan susah payah. Namun demikian, mereka segera berpaling dari Allah, menyembah berhala, dan terhanyut oleh godaan dunia. Pengalaman bangsa Israel ini membuktikan betapa mudahnya manusia meninggalkan Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya hari ini saya ambil di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1-5. Tentang setialah kepada Tuhan. Kesetiaan merupakan salah satu kekuatan dalam menjaga kehidupan. Dan teladan kita yang paling tinggi tentang perihal setia adalah Tuhan. Kesetiaan dan cinta kasih-Nya kepada manusia membuat Ia rela menderita dan mengosongkan diri seperti manusia. Puncaknya kita mendapat keselamatan daripadanya. Bangsa Israel dalam firman hari ini menjadi sebuah contoh tentang sikap-sikap yang tidak setia dan berbuah ancaman. Mereka baru saja menduduki tanah Kanaan dan menghalau musuh dengan susah payah. Namun demikian, mereka segera berpaling dari Allah, menyembah berhala, dan terhanyut oleh godaan dunia. Pengalaman bangsa Israel ini membuktikan betapa mudahnya manusia meninggalkan Tuhan. Justru dalam keadaan diberkati dan dilindungi, kita mudah untuk tidak setia. Dalam situasi seperti itu, semestinya kita menaikkan syukur, bukan malah memuja berhala. Pernyataan Tuhan yang nyata seharusnya membuat kita menyingkirkan segala ilah asing dari hadapannya. Pertolongannya mestinya menambah pengenalan kita kepadanya sebagai Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena bangsa Israel berubah setia, malaikat Tuhan pun diutus untuk menegur mereka. Isi tegurannya adalah kemalangan dan penderitaan yang akan mereka alami. Saat itulah orang Israel sangat menyesal. Godaan untuk tidak setia adalah satu ancaman besar dalam kehidupan kita. Mungkin saya dan saudara sering tidak setia kepada Tuhan. Mungkin juga ada yang tidak setia kepada pasangan, keluarga, atau bangsa dan negara. Padahal sikap tidak setia akan menimbulkan duka cita, sebab ada pihak yang tersakiti karena merasa dikhianati. Allah itu setia, kesetiaannya tampak dalam berkat dan pernyataan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, kita harus setia kepadanya. Mari kita memohon kekuatan kepadanya agar kita bisa menjaga kesetiaan. Sebab kesetiaan kepada Allah yang akan membawa kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Di sepanjang hidup kita ini, mari kita setia kepada Tuhan. Walaupun ada kenikmatan dan kenyamanan di sekeliling kita. Maukah Anda untuk selalu setia di dalam Tuhan? Setia untuk sampai akhir hayat? Bukan saat kita di dunia ini, kita setia terhadap hal-hal yang tidak mungkin jadi sandaran hidup kita. Setia kepada hal-hal yang menyesatkan pikiran kita. Setialah di dalam Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, karena Dia menciptakan kita dan akhir hidup kita
Dia yang tentukan. Setialah kepada Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah kita belajar tentang arti penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Dia tetap setia di dalam Allah Bapa. Apapun yang dialami dia di dunia, itu gambaran yang diberikan kepada kita saat ini. Walau apapun keadaan sekarang dunia ini yang semakin lama semakin jahat, biarlah kesetiaan kita tidak pernah hilang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan jawaban atas apa yang kita permasalahkan di dalam kehidupan kita. Demikianlah saudara-saudara, biarlah kiranya hati saudara-saudara saat ini dijamah oleh Tuhan. Biarlah kesetiaan terjadi oleh segala penggenapan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saya akan membacakan isi dari Alkitab yang baru saya bahas. Demikianlah firman Tuhan, malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka harus kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku berfirman, aku tidak akan mengolok orang-orang itu di depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala arah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara, biarlah saat ini apapun keadaan kita, setialah dalam Tuhan, karena kesetiaan kita mendatangkan sukacita dan damai yang kita tidak rasakan dengan kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ini. Dan biarlah saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan, apa segala kebenaran firman hari ini, kami belajar tentang kesetiaan di dalam Engkau. Tuhan, mungkin penyampaianku saat ini terganggu oleh karena kesehatanku, tapi ku yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala sesuatunya ya Bapa. Biarlah Tuhan menjamah hatiku, mengurapi aku, dan biarlah tetap kesetiaanku untuk selalu memberitakan segala kebenaran firman-Mu yang mungkin secara sederhana aku sampaikan ini, yang belum sepenuhnya aku kuasai dalam memaknai segala kebenaran firman-Mu. Tapi tetap biarlah aku belajar Tuhan, belajar untuk setia di dalam Engkau. Bapa, berkati juga Tuhan buat para pendengar. Biarlah kesetiaan mereka untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu setiap pagi itu terjadi atas segala zamanmu ya Bapa. Dan semakin bertumbuh, apapun yang mereka dengarkan, yang saya sampaikan, mungkin tidak sepenuhnya mereka terima, tapi keyakinan percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun itu yang selalu saya ucapkan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami tergerak untuk selalu setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Demikianlah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah semakin hidup kita diberkati, dan Tuhan memberikan selalu kesetiaan bagi kita untuk setia di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setia untuk selalu ikut Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.